Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Dua rumah semi permanen di Medan ludes dilalap api. Satu unit minibus di desa sebelah Tapanuli Tengah terjun ke pekarangan rumah warga. Langgar prokes pengunjung roti ganda Pematang Siantar dibubarkan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dua rumah semi permanen di Jalan Bintang, Medan ludes terbakar pada Minggu malam. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik salah satu rumah. Dua unit sepeda motor juga ikut terbakar. Api dengan cepat melalap seluruh isi rumah semi permanen yang berada di Jalan Bintang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik, kemudian merambat ke seluruh isi rumah, serta rumah yang berdampingan dari sumber awal api. Banyaknya material yang terbakar membuat api semakin membesar, serta turut menghanguskan dua unit sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan oleh pemilik rumah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan si jago merah. Selama 1 jam petugas pemadam berjibaku memadamkan api. Kadis Damkar Kota Medan Albon Sidauruk mengimbau masyarakat agar lebih disiplin untuk mencegah terjadinya kebakaran. Di awal tahun 2021 ini sendiri sudah terjadi 4 kali kebakaran di Kota Medan. Kebakaran untuk asal-usul apinya kita belum pastikan dari mana. Menurut informasi ada dari arus listrik, ada yang dibilang dibakar, mungkin ada atau bagaimana, tapi itu informasi belum jelas. Tapi ini ada 2 unit rumah, dua-duanya rumah kepling. Jadi ini adalah semua akibat daripada kekurang disiplinan warga masyarakat, kelalaian. Apapun ceritanya, ini bukan karena alam, tapi ini daripada kelalaian kita. Mari kita mengingatkan seluruh warga masyarakat Kota Medan supaya lebih hati-hati, terutama untuk alat-alat listrik. Ya, ini baru tanggal 3, tapi kebakaran kejadian sudah 4 kali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, di kawasan Jalan Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, 1 unit rumah semi permanen ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah suasana kebakaran 1 unit rumah di kawasan Jalan Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Dalam video amatir yang direkam warga, ludes dilahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik di dalam rumah saat ditinggal tidur oleh pemiliknya. Api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan yang mudah terbakar di dalam rumah. Sebanyak 3 unit mobil dinas kebakaran Kabupaten Deli Serdang dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam kurun waktu hampir 1 jam, petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil menjinakkan amukan dari si jago merah tersebut. Sebelumnya petugas juga sempat mengalami kesulitan akibat akses menuju lokasi kebakaran sangat sempit. Warga di sekitaran lokasi juga sempat diliputi kepanikan melihat kobaran api nyaris menyambar ke bangunan milik mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 3 hari pencarian pemancing yang tenggelam di aliran Sungai Silau Asahan sejak Jumat kemarin akhirnya ditemukan petugas gabungan pada Minggu pagi. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut histeris keluarga. Peristiwa naas tersebut dialami Pariawan 30 tahun, warga desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandiring, Asahan, saat memancing bersama temannya di pinggiran aliran Sungai Silau.
Jenazah Pariawan pria berusia 30 tahun akhirnya ditemukan petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan pada pencarian hari ketiga. Korban ditemukan 500 meter dari lokasi titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut di batang pohon Sungai Silau. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Sebelumnya korban dinyatakan hilang pada Jumat kemarin saat mengarungi Sungai Silau Asahan untuk mencari spot pemancingan. Naas korban tenggelam diduga kelelahan saat berenang. Korban pertama kali dilihat tersangkut lebih kurang pada jarak 500 meter dari titik awal dia jatuh, posisi telungkup dan sudah meninggal dunia. Itu kronologinya sendiri Bang, awalnya gimana? Pertama kali korban dilaporkan berniat hendak memancing bersama temannya, yang pada saat itu korban berenang hendak menyeberang sungai mencari tempat lokasi yang dianggap lebih baik untuk memancing. Pada saat berenang, korban diduga kelelahan, kemudian hilang hanyut. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Satu unit minibus di Tapanuli Tengah terjun ke pekarangan rumah warga. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah minibus berisikan satu keluarga mengalami kecelakaan tunggal terjun ke pekarangan rumah warga di desa sebelah Huta Balang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tidak ada korban jiwa, namun korban mengalami luka dan patah tulang. Terjunnya minibus berwarna hitam dengan nomor polisi B1776NYN ditumpangi satu keluarga yang akan hendak berliburan ke Provinsi Aceh tersebut. Diduga supir minibus mengalami kelelahan akibat menempuh perjalanan jauh dari Jakarta. Warga sekitar yang mengetahui minibus tersebut terjun langsung memberikan pertolongan dengan mengevakuasi seluruh penumpang dari dalam minibus dan dibawa ke salah satu rumah warga untuk menjalani perobatan. Akibat kecelakaan itu, minibus ringsek dan beberapa penumpang termasuk supir mengalami luka dan patah tulang. Kejadiannya ini Pak, tadi ngantuk supirnya. Orang ini dari Jakarta menuju Aceh. Banyak ngantuk. Jadi Penumpangnya sendiri gimana Bang? penumpangnya selamat semua. Selamat. Ya, tidak ada yang tidak. Gak ada yang luka-luka tuh? Tidak ada. Salah satu penumpang mengatakan, penyebab pasti kecelakaan yang mereka alami disebabkan minibus dalam posisi laju kemudian berpapasan dengan minibus lainnya. Di jalur lintas Sumatera, tepatnya di kilometer 17, desa sebelah Huta Balang, Kecamatan Badiri. Pada saat itu supir membanting setir ke kiri, naas ternyata hilang kendali dan langsung terjun. Enggak, biasa aja, kita selisih sama Bobi karena jalan kecil, terus trotoar kan terlalu dalam itu. Jadi ban ke bawah sebelah, jadi hilang kendali supir saya. Jadi kalau nggak ada yang luka-luka Pak? Kondisinya itulah di dalam dia, kayaknya supir saya patah. Mungkinan anak saya ini makanya coba saya ronsen dulu ya. Anak saya napasnya sesak. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, guna menghindari keramaian warga dalam menyambut Tahun Baru 2021, Polres Tanjung Balai bekerjasama dengan TNI melakukan penyekatan terhadap warga luar yang ingin masuk ke kota Tanjung Balai. Penyekatan ini dilakukan oleh TNI dan Polri di 5 titik masuk ke wilayah Tanjung Balai. Bagi warga yang tidak menggunakan masker dan helm, dilarang memasuki pusat kota Tanjung Balai. Hal ini dilakukan untuk mencegah keramaian dalam menyambut Tahun Baru. Kedisiplinan masyarakat Tanjung Balai dalam memakai masker dinilai masih minim, meskipun sosialisasi pemakaian masker sudah sering dilakukan oleh pihak berkuasa. Warga panik ketika Polri dan TNI melakukan razia masker. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang putar balik kendaraan mereka karena tidak memakai masker dan helm.
Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa kegiatan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus COVID-19. Hal ini dikarenakan kedisiplinan menjadi kunci bagi pengendalian virus COVID-19 ini. Jadi kita lakukan dengan cara menyekat masyarakat dari luar yang mau menuju ke kota dengan cara memeriksa masker dan helm yang digunakan. Apabila mereka tidak menggunakan masker dan helm, kami sarankan untuk kembali ke rumah untuk mengambil helm dan maskernya. Setelah itu baru kami persilakan masuk ke dalam kota. Oh, dalam hal perayaan Tahun Baru sendiri Pak, adakah ada di sini adakan keramaian atau perkumpulan gimana Pak? Ada 2 titik keramaian yang ada di Kota Tanjung Balai. Yang pertama lapangan pasir, yang kedua Pantai Amor. Ya. Dan itu sudah kita patroli dan kita himbau. Saat ini sekarang sudah tidak ramai kembali. Kemudian pemilik permainan ya yang menimbulkan keramaian massa itu kami ambil keterangan. Terdapat 2 titik kerumunan massa yang dibubarkan oleh pihak Polres Tanjung Balai, yakni di lapangan pasir dan Pantai Amor. Terhadap pengelola tempat tersebut, pihak Polres telah memintai keterangan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, geliat UMKM di kota Pontianak kian bertumbuh, salah satunya di bidang kuliner. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara berjualan hidangan penutup sederhana. Dalam satu hari, produk makanan olahannya bisa terjual 20 hingga 30 mangkuk dengan omset penjualan mencapai 9 juta rupiah. Hidangan penutup sederhana berbahan dasar buah mangga, susu evaporasi, creamer, dan mutiara tepung sagu berhasil membawa Herlita, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, keluar dari himpitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Jajanan yang dikenal dengan nama Mango Sagu, hasil adopsi dari negara Hong Kong ini, memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan lembut. Satu mangkuk Mango Sagu dibanderol dengan harga Rp15.000. Dalam satu hari, Herlita bisa menjual 20 hingga 30 mangkuk. Artinya, akumulasi penghasilan bruto yang didapat dalam 1 bulan berkisar di angka 9 hingga Rp13.500.000. Herlita mengaku dampak dari pandemi membuatnya berusaha keras merubah manajemen bisnis yang dijalaninya. Sebelumnya, dia adalah pedagang makanan jadi. Karena situasi yang tidak bisa lagi memberikan keuntungan, ia langsung merubah haluan dengan berjualan Mango Sagu. Harga 1 cupnya saya jual 15.000. Soalnya di awal kan saya tidak jualan ini. Saya jualan sayur dan lauk jadi. Karena pandemi saya otak-otak lagi. Akhirnya dapat ide ya jual Mango Sagu ini. Kadang lebih dari 20, kadang sampai hampir 30-an. 30 cup. Mango sagunya tuh beda rasanya Bang. Jadi lebih creamy, lebih susunya tuh lebih terasa. Jadi saya suka makan mango sagunya Tante Herlita. Yang cup kecil itu 15.000. Semoga produk UMKM maju di Kota Pontianak selama pandemi ini. Semoga sukses. Semangat kreativitas dan inovasi dalam merubah pola bisnis para pelaku UMKM di Kota Pontianak terus meningkat dan berkembang. Salah satu penyebabnya adalah adanya uluran tangan pemerintah melalui program bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, Banpres Produktif disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertujuan membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, para pengunjung toko roti ganda khas Kota Pematang Siantar sempat dibubarkan Satgas COVID-19 karena berkerumun dan abaikan protokol kesehatan. Atas hal tersebut, petugas melakukan pembatasan di dalam toko roti. Di masa libur tahun baru, pengunjung toko roti ganda khas Kota Pematang Siantar sempat dibubarkan karena tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Mengantisipasi timbulnya penyebaran virus baru, Satgas COVID-19 Kota Pematang Siantar langsung melakukan penerapan protokol kesehatan, seperti pembatasan di dalam toko roti tersebut dengan membuka sedikit pintu toko dan melakukan pengecekan suhu tubuh serta cuci tangan bagi setiap pengunjung yang masuk. Juru bicara Satgas COVID Pematang Siantar Daniel Siregar mengatakan, Satgas COVID tetap memantau kegiatan di titik keramaian wisata di Kota Pematang Siantar dan melakukan peringatan keras bagi pelanggar protokol kesehatan di masa libur tahun baru ini. Baik, yang pertama adalah kita langsung sidak ke tempat. Kita cek bagaimana keberadaan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ini. Memang sangat dikhawatirkan, sehingga tadi kita langsung membuat rekayasa, membuat praktek bagaimana, dan ikut membantu, karena sampai hari ini mungkin memang mereka belum ada membuat komitmen penerapan protokol kesehatan, komitmen kepada Satgas. Nah, saya minta tadi itu harus dibuat sekarang supaya ada kenyamanan di antara pengunjung dengan pihak pengelola toko roti ganda ini. Setiap pengunjung yang datang dari kota maupun luar kota tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu, pemirsa, untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di momen libur tahun baru 2021, Satlantas Polres Pematang Siantar melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan. Meski pandemi COVID-19 belum juga berakhir, di momen libur tahun baru 2021 ini suasana jalan Kota Pematang Siantar terpantau padat merayap. Adapun titik-titik yang terpantau padat seperti di Jalan Merdeka, Jalan Sutomo, Jalan Kartini, Jalan Sudirman menuju Simpang 4, Jalan Gereja menuju Simpang 2, dan beberapa lokasi lain. Untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan, Satlantas Polres Pematang Siantar mengambil kebijakan melakukan rekayasa lalu lintas, khususnya jalan menuju lokasi wisata Danau Toba. Selama libur tahun baru, jika volume kendaraan yang datang dari arah Danau Toba menuju Kota Pematang Siantar terpantau padat, maka setiap kendaraan yang menuju ke lokasi Danau Toba dialihkan melalui Jalan Melanton Siregar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Simpang 2 sebagai salah satu titik rawan kemacetan setiap masa liburan. Kasat Lantas Polres Pematang Siantar AKP Hasan mengatakan, rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional dan melihat kondisi kepadatan kendaraan bermotor setiap saatnya. Jadi kami melakukan pengaturan secara manual, khususnya di Merdeka Sutomo yang menjadi titik perekonomian masyarakat Siantar. Itu yang pertama. Kemudian juga untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, mungkin di Simpang 2 kami ada melakukan rekayasa lalu lintas melalui Melanton Siregar, kemudian Bakora 2. Hal ini kami lakukan tidak tetap, namun situasional. Apabila terjadi panjang arus dari Simpang 2 DPR maupun arah ke Medan atau sebaliknya, nah di situ kami akan lakukan rekayasa lalu lintas. Namun apabila belum terlalu padat, masih bisa dilakukan di Simpang 2, kami tetap masih melakukan upaya manual. Untuk jumlah personil sendiri yang diturunkan dan kami hampir semua banyak personil seluruh operasi ketupat dilibatkan. Himbauannya kepada para pemudik atau masyarakat dan ya, kalau masyarakat, kalau pemerintah menyampaikan bahwa tetaplah di rumah. Pandemik ini kan masih belum berakhir. Bahkan kalau pemerintah mewarning, malah ada lagi virus yang lebih bahaya daripada COVID-19 ini. Ya, kalau himbauan kami tetap saja di rumah, tidak perlu melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak terlalu penting.
Sehubungan pandemi COVID-19 belum berakhir, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika dianggap tidak perlu. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Semut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.